Ya, Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat. Sudah saya rangkum, Ustadz. Kepada sahabat juga nanti yang akan bertanya bisa langsung. Nanti pada saatnya akan saya persilahkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, yang pertama nanti ini saya coba bacakan yang masuk melalui chat dulu. Ada beberapa, sebentar. Dari sahabat Indonesia, Ustadz, dari Ibu Atang, Cianjur, ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apakah gegaran yang hebat intensitasnya akibat kesadaran ma'rifatullah itu hanya sekali saja atau bisa berulang kali, Ustadz? Demikian, Ustadz. Kalau dia berulang bisa mati ya. Oh, Nah, jadi saya gegaran sekali aja. ya gegaran 4 bulan lebih saya nangis. Selalu nangis. 4 bulan setengah, 1 kali gegaran. Syekh Abdul Qadir Jalani, 1 gagaran, dia langsung tidak ingat dia sudah lari 40 batu jauh. Oh, Dan ada cerita satu ahli sufi mendengar satu syair dan dibaca oleh satu perempuan wanita tentang ketuhanan, dia suka mendapat gegaran itu. Dia minta diulangi. Maka bila orang itu ulangi, dia jatuh dan tewas. oh, Jadi kalau gegaran itu hebat, kita bisa tak boleh angkat. Karena kebesaran Allah, kalau kita sedarkan kebesaran dia, kita tak boleh angkatlah. Akan kat situ juga habis. Tapi alhamdulillah mati dalam begitu cara ya. Tapi gegaran dia bila kena kita, kalau mampat, akan mendatangkan perubahan yang besar dalam diri kita. ya. Tapi kalau diulangi itu, saya takut kalian tidak kuat, boleh membawa maut. Ya, itu jawaban saya. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Kemudian masih dari Bu Atang, pada waktu berzikir terkadang masih terdengar suara dengungan yang intensitasnya semakin keras, terutama selama sholat tahajud. Apakah itu merupakan gangguan dari setan, Ustaz? Ini semasa salat tahajud. Ya, jadi telinga berdenging gitu, Ustaz. Kalau sesuatu dari luar itu selalu daripada syaitan. Satu dari luar, bisikan, suara. Kan? Jadi tumpuan tu mesti mau lebih lagi. Tumpuan tu fokus tu lebih kita memfanakkan. Syekh Abdul Qadir kata kita memfanakkan yang lain. Hanya tumpu saja kepada Allah. Berarti kalau kita tidak fanakkan, kita masih terdengar. Dan kadang-kadang kita boleh terdengar, tapi kita jangan layankan. Buat tak indah. Itu pun boleh. Ya, baik kan. Sama ada kita memfanakkan atau buat tidak indah. Hanya teruskan dengan kita punya salat, teruskan. Buat tidak indah. Kita bersalat, anak-anak kita lari, bising. Kita jangan indahkan. Kita terus salat. Itu pun bisa. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih Ustaz. Ini masih ada 2 lagi dari Bu Atang. Kalau muslim kafah sudah tidak lagi wujud, meski tak jadi kata kelompat lagi ya Ustaz. Ya, kurang lebih begitu Ustaz ya. Apalagi dah enggak wujud. Kata sudah tak, sudah dalam lompat keluar, wah sudah balik jadi Dracula. Ya, oke. Ya. Lompat keluar jadi hantu. Baik, jadi kata lompat tak boleh. Ya, ini yang terakhir dari Bu Atang. Bolehkah peringatan Allah kepada Rasulullah dalam Al-Quran waktu membunuh musuh pada peperangan dijadikan peringatan kepada kita sebagai pengikut beliau, agar kita tidak wujud dalam apapun perbuatan kita di dalam keseharian? Jadi satu soalan janggal. Yang menyoal ni sendiri mengatakan dia wujud. Iya, betul. Soalan. Harus macam begitu. Kamu tak wujud. Apa yang difikirkan? Kamu baca Bayu soalan dia baca. Ya, oke. Paham Ustaz. Paham.
Ya, kemudian berikutnya Ustadz, dari Lampung, dari Bang Chandra. Ini Chandra ini saudara kita yang waktu itu sedang sakit, ada cancer Ustadz. Dia ingin bertanya, bagaimana ahli sufi menjalani kehidupannya yang selalu diterpa ujian dan divonis sakit seumur hidup melalui pintu depan. Layaknya Nabi Ayub atau nabi-nabi yang lain menurut pandangan Ustadz bagaimana? Dan ucapan terima kasih juga kepada sahabat Ustadz yang ikut mendoakan beliau. Jadi hasil labnya ternyata kanker tumor itu jinak Ustadz, jadi tidak ganas. Jadi alhamdulillah Ustadz. Ya, jadi gimana tuh Ustaz mengenai seorang ahli sufi yang di dalam kehidupannya dia selalu ditempa ujian-ujian dalam sakit yang seumur hidup gitu. Gimana itu? Satu, kita dapat apa tu ketenteraman bila kita tahu ini adalah satu sandiwara, satu pentas, satu drama yang tidak kekal. Dan bila kita tak boleh angkat lagi, Allah hanya membeban perkara yang kita boleh angkat, kalau kita tak boleh angkat lagi, akan datang kematian melepas kita. Bila kita terima ini adalah satu sandiwara drama sakit kita sudah faham betul ini, dia dapat meringankan kerisauan kita. Kedua, sentiasa naik NST, naik serah dan tunggu dan pasrah pada Allah. Naik sambil berusaha tu, kita naik serah dan tunggu. Dan kita reda apa jua berlaku, kita reda kerana ini adalah satu sandiwara. Ketiga, skrip kita ada panjang, ada pendek, ada pertengahan. Jadi kalau kita wafat pertengahan umur kita, seperti skrip kita habis dekat situ. Kita tak payah lagi hidup sampai hari tua. Tidak lagi perlu menjalani hidup yang sukar di dunia ini. Kalau kita sudah mati, jadi mati itu satu rahmat. Tiga perkara mengingat. Pertama, ini adalah satu drama ilahi yang tidak kekal. Kedua, naik serah dan tubuh. Ketiga, mati itu adalah satu rahmat. Dengan kefahaman ini, kita tidak ada khawatir dan apa juga kita boleh terima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah berkata, seorang itu mendapat bencana, menghadapi kesukaran, dia berkata begini, inilah orang yang faham dan mendapat petunjuk. Rahmat Allah. Ya. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih Ustadz. Semoga Bang Chandra kesehatannya semakin membaik, terus sehat kembali seperti sedia kala. Ya, kemudian dari Cili Padi dan Bu Elsie bertanya, kalau paham dan tidak paham sudah skrip dan segala sesuatu sudah skrip, sudah ditetapkan, maka makna zikrullah yang kita latih setiap hari itu apakah membina jiwa mutmainnah atau bisa kembali husnul khotimah? Atau husnul khotimah itu sendiri sudah ditetapkan Allah? Ulang balik. Ya, jadi kalau paham tidak paham itu sudah skrip. Segala sesuatu sudah ditetapkan atau di skrip gitu ya. Maka makna zikrullah yang kita latih setiap hari itu apakah membina jiwa mutmainnah agar kembali husnul khotimah atau husnul khotimah itu sendiri sudah ditetapkan Ustaz? Semua dah ditetapkan. Itu pasal jangan kamu memikirkan, jangan kamu menetapkan. Hidup macam biasa. Jadi kita buat seperti biasa, apa yang perlu kita buat, kita buat. Tapi kita tahu ini semua dalam skrip. Kan? Ya. Jadi soalan saya, jangan kita fikirkan. Kalau Allah cakap jangan kamu mikirkan, jangan menetapkan. Sudah cakap hidup macam biasa. Jadi kalau saya fahamlah soalannya begitulah kan. Yang apa dia yang kedua pun yang khusus khatimah atau apa dia kata. Ya, jadi zikrullah yang kita bina saat ini itu untuk membina jiwa mutmainnah agar husnul khotimah atau husnul khotimah sendiri sudah ditetapkan Ustaz? Dua-dua sudah ditetapkan. Kita zikrullah pun sudah ditetapkan
husnul khatimah pun mudah kita. Kapan? Kerana Rasulullah ada bersabda, dia cakap, kadang-kali orang tu dilahirkan ahli syurga, tapi mati ahli neraka. Kerana sudah ditetapkan dalam kitab, di akhir perjalanan dia akan berubah, membuat amal ahli neraka. Sudah ditetapkan. Ada orang, dia ahli neraka, tapi bila sampai masa dia di ahli syurga, kerana dalam kitabnya sudah dituliskan, di akhir ayat dia akan beramal ahli syurga. Jadi kenderaan mobil tidak bisa kalau berjalan kalau enggak ada jalan raya. Jalan raya itulah Lauh Mahfuz. Bila sudah dituliskan dalam Lauh Mahfuz, baru bisa sesuatu itu bergerak atau berjalan. Jadi kalau kita zikrullah, sudah dituliskan kita zikrullah, baru bisa kita zikrullah. Dan kalau akhirnya kita dapat husnul khatimah, itu sudah dituliskan begitu kita dapat. Tapi kalau dituliskan yang lain kita dapat. Jadi sesuatu yang berlaku sudah dituliskan sebelum kita lakukan. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan baru ditulis. Ya. Sudah dituliskan bila firman kun sudah tertulis. Sudah sempurna. Dan kita ikut apa yang sudah ditulis. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, yang terakhir melalui chat ini dari jamaah Malaysia. Jiwa pulang ke alam barzah, jasad pulang ke tanah. Bagaimana dengan nyawa? Ia akan kemana Ustaz? Mohon pencerahannya. Nyawa ini diambil oleh malaikat, dibawa ke suatu tempat, dan di sana mayat itu dibaringkan dan direhatkan. Direhatkan. Dan bila sampai kita hari kebangkitan, kita diberi jasad baru. Kan? Jasad baru, jiwa kita pun turun dari alam barzakh masuk ke jasad baru. Tapi dengan jasad baru itu, nyawa kita yang sudah dulu disimpan, dikembalikan. Jadi ini nyawa tidak mati, akan dikembalikan pada jasad yang baru kita, dan jiwa kita masuk dalam jasad kita, maka kita dibangkit. Jadi nyawa itu disimpan di suatu tempat. Disimpan. Saya pun tak tahu di mana. Baik. Di tempat khusus. Ya, baik Ustaz, terima kasih penjelasannya. Baik, sebelum kembali ke pertanyaan di chat, saya akan buka untuk sahabat yang ada di room untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Baik, dipersilahkan kepada sahabat, caranya dengan raise hand atau dengan membuka mic. Silakan sahabat. Terutama untuk yang baru-baru ya, ini kesempatan bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Ya, ada dari Bang Asas, silakan dibuka mic-nya, Bang. Asas Munadar. Dari mana, Bang? Iya, dari Bone, Sulawesi Selatan. Oh, dari Bone, Sulawesi Selatan. Silakan, Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Hussein yang kami hormati dan Pak Bayu sebagai moderator. Saya tidak untuk bertanya, tapi saya minta penjelasan daripada Pak Hussein untuk menjelaskan ilmu yang saya dapat melalui YouTube. Itu saja barangkali Pak. Penjelasan daripada Pak Hussein dengan masuknya saya sebagai anggota ini. Terima kasih banyak. Demikian Pak, itu saja Pak Bayu. Boleh dijelaskan? Bayu tak dengar, Bayu. Ya, jadi itu termute ya. Jadi intinya dia tidak bertanya Ustadz, hanya ingin berterima kasih atas ilmu yang Ustadz sampaikan yang sangat mendalam dan sangat masuk sekali pada beliau. Alhamdulillah. Begitu. Atau ada yang mau ditambahkan, Bang Asas, silakan. Tidak Pak Bayu, tidak. Nanti yang pertama yang berikutnya, insya Allah ya, pertemuan berikutnya. Kalau ada kesempatan insya Allah ya. Ya, alhamdulillah, Abang.
Ya, silakan sahabat yang lain yang akan bertanya dipersilakan. Kesempatan ini untuk jamaah-jamaah yang baru bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Silakan langsung angkat tangan atau langsung buka mic memperkenalkan diri dari mana, namanya siapa. Silakan. Ada yang bertanya? Bayu, Ya, dari mana Bang? Mansur. Pak Mansur ya? Oh, Pak Mansur, silakan Bang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz untuk bertanya Ustaz. Saya ada soalan 3 ini Ustaz. Yang soal nazak tadi Ustaz. Nazak. Jadi kalau kita membimbing orang yang sakaratul maut itu saatnya kapan Ustaz? Tanda-tandanya apa? Ciri-cirinya apa baru bisa boleh kita bimbing dia? Itu satu Ustaz. Dua. Pertama, tinggal mata putih. Bila kita tengok mata putih saja tinggal, kita boleh bimbing dia. Nanti. Jadi itu masih lama perjalanan Ustaz. Pasal bila mata putih, kita masih boleh bimbing selagi belum ada gargara. Tak ada bunyi ni. Oh. Bila dah bunyi ni dah berhenti. Minda udah keluar. Tak bisa lagi. Saya teringat ni, kita main Nasir ada cerita, dia bantu dengan bapak dia, bantu seseorang itu. Bila bunyi bapak cakap sudah berhenti. Tak boleh bantu lagi. Pasal itulah gargara. Mana sesuatu aktiviti dekat sini yang mengeluarkan hati kita atau jiwa kita atau minda kita keluar. Dan dengan itu, kita kalau nak bantu dia enggak boleh faham lagi. Pasal minda sudah terkeluar. Dah tak boleh bantu. Di situ juga, kalau dia nak bertobat pun, seperti hadis tadi, dah tak boleh. Pasal minda sudah terkeluar. Dia boleh dah berhenti. Jadi kita boleh bantu dia, seperti saya dah ajar dulu bagaimana bantu. Bila dengar kat sini, kita berhenti. Tak boleh lagi. Itu satu. Kalau kedua, itu yang paling utama lah. Bila dengar gargara, kita berhenti. Kat sini, kita berhenti. Tidak boleh lagi. Itu saya punya jawapan. Yang kedua Ustaz. Soalan kedua. Tadi yang bunyi gargara itu. Ustaz. Yang kedua? Yang gargara itu Ustaz. Belum ini baru soalan baru saya sampaikan. Bunyi gargara itu kan tadi Ustaz ada sampaikan tadi, taubat diterima bila tidak mengalami bunyi gargara. Ya. Ya Pak Ustaz. Kalau gitu kan bukankah semua diampuni Allah Ustaz? Kok ada taubat yang tidak diterima gitu? Gimana Ustaz? Apa soalannya? Begini Ustaz, saya ulang saja. Tadi kan Ustaz bilang taubat itu diterima kalau tidak mengalami bunyi gargara. Gargara ya. Ya. Ya, betul. Tapi Allah kan Maha Pengampun Ustaz. Mengampuni jangan pintu depan ya. Kalau kita masuk dalam dunia sufi, ini adalah pintu depan. Kita menceritakan tentang pintu depan. Ya. Ya, paham Ustaz. Soalan ketiga Ustaz. Soalan ketiga. Kalau sudah ruh keluar, jiwa sudah keluar, itu ada nggak yang masuk ke alam transit sebelum alam barzah? Transit? Ya, maksudnya apakah semua langsung ke alam barzah atau masih ada yang transit? Ini yang satu perdebatan yang kuat. Pasal ahli-ahli tarikat, mereka berkata sebelum
jiwa kita masuk alam barzakh, mursyid akan datang ambil kita. Dan mereka akan dibawa ke kubur mursyid. Dan mereka akan hidup di bawah naungan mursyid, itu jadi perkampungan lah. Jadi itu mereka katakan transit. Ada juga yang sebelum masanya dia berjanji dengan syaitan, maka dia ambil oleh syaitan sebelum dia mati. Jadi tentang itu kita tak kisah yang syaitan tu, pasal syaitan tu bila orang tu umur 50 atau dah berjanji umur kau 30, aku akan datang ambil dan aku akan gantikan syaitan aku sebagai engkau, dan aku akan suruh syaitan aku berpura-pura mati tanam kau, aku sudah ambil. Tapi orang ini dia ambil umurnya 30. Kalau umurnya 50 sudah dituliskan dia mati, maka di situ dia punya jiwa akan masuk alam barzakh. Dan dikatakan kepada ahli tarikat yang mengatakan mursyid dia ambil bila dia sudah sakratul maut. Ini sukar. Pasal Allah ada berfirman, setiap roh itu akan masuk alam barzakh yang ada partition, ada sesuatu yang menghindar, dia tak boleh masuk balik. Lagipun bila dia sudah mati, dia punya skrip sudah habis, dia tidak boleh berlakon lagi. Bagaimana dia ambil oleh gurunya dan bagaimana skrip apa yang dia akan pakai. Kalau itu semua orang yang kafir mati semua. Kalau dia punya jiwa tak masuk alam barzakh, maka banyaklah dalam dunia ni yang jiwa-jiwa kafirun yang sesat. Tidak, semua masuk alam barzakh. Bila dah masuk alam barzakh, tak ada agama. Kafirun ke Islam ke, sama. Semua jiwa yang suci dan bersih lah. Jadi untuk transit itu, yang saya tidak fikir boleh lah. Tetapi ada juga yang terjadi bila dia di pintu alam barzakh, kerana dia mau menunggu tak seorang itu datang melihat jasad, maka dia tidak masuk dahulu. Bila orang tu datang melihat jasad dia, anak ke siapa, baru dia masuk. Baru dia masuk. Itu ada dengar. Tapi untuk transit ada. Semua mati, jiwa itu yang suci keluar, masuk alam barzakh, dia ada partition, tidak boleh turun lagi. Kalau nak turun pun buku satu tutup. Nak berlakon dalam apa? Dan tak ada lagi skrip. Itu saya punya pandangan. Jawapan saya. Terima kasih, Ustaz. Sudah Bang? Oh sudah, oke. Ya, ini ada dari sahabat Malaysia, Muhammad Nur, dipersilakan. Sudah mengangkat tangan. Muhammad Nur, Malaysia. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum Ustaz. Muhammad Nur, videonya nggak nyala ya? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. 2 hari lepas, saya ada buat ROC sebelum tidur. Lepas tu tiba-tiba saya macam terlelap lah. Jadi saya macam bermimpi, jasad saya terangkat, ternaik. Kan? Bila saya lihat terangkat, saya terus macam tersentak lah, sedar diri saya. Jadi terus bangun lah. Apa pendapat Ustaz? Macam jasad tu macam keluar, macam roh tu keluar. Keluar dan termasuk balik. Ya. Ya. Keluar dan termasuk balik. Tak dengar.
Tak dengar. Oh, mic-nya bang. Mic yang mic. Bila saya terkejut tu, macam saya sadar balik lah, macam bila saya nampak dia naik tu, seolah macam sudah mau kembali perasaan saya lah. Macam saya tak maulah gitu. Macam mana tu Ustaz? Biasalah kalau kita berarti kita punya hati atau minda kita ada dengan jasad. Yang terkeluar tu roh kita lah. Itu biasalah. Cuma bila keadaan begitu, bila makhluk mengalami keadaan begitu, nampak roh dah di luar, maka katakan minda dikatakan ikut roh. Maka sekelip mata akan minda itu bersatu dengan roh kita, dan kita akan lihat jasad kita terbaring di katil. Dan bila roh dan minda dah bersatu menjadi jiwa, kita boleh kata ke awan, kita akan duduk ke awan. Di depan Kaabah, insya-Allah kita ada depan Kaabah. Kita sudah boleh wisata. Kadang-kadang bila kita nampak begitu, kata pada hati kita atau minda kita, ikut roh, dan kita akan bersatu. Kan? Jadi keadaan begitu kalau kita alami, cuba yang saya ajar, insya-Allah kita boleh wisata roh kalau sudah begitu. Okey. Ya, terima kasih Ustaz atas jawaban-jawabannya. Ya, sahabat semuanya, kita masih punya banyak waktu untuk pertanyaan yang akan kita bahas. Silakan untuk yang akan bertanya langsung, sahabat dipersilakan raise hand atau langsung membuka mic dan menyebutkan nama dan dari mana. Tadi ada yang akan bertanya ya, tadi sudah mengangkat tangan, cuma namanya ini Galaksi, siapa ya tadi ya? Ada yang akan bertanya, dipersilakan. Trianti buka mic tuh Bang. Oh, ya ini ada dari Abang Wewen Hidayat baru. Atau siapa dulu nih? Oh ini dulu ya, Ibu Satrianti ya, Ibu ya. Dari mana Ibu? Iya, dari Lombok. Dari Lombok, ya persilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan karena ini baru ya. Jadi wisata ruh itu maksudnya seperti apa, bagaimana? Oh, demikian ya. Ustaz. Ya. Tentang wisata ruh Ustaz seperti apa itu yang dimaksud? Ini karena peserta baru Ustaz. Oh, wisata roh ni ataupun wisata jiwa, bila kita bisa keluar roh kita daripada diri kita, diikuti dengan minda kita menjadi jiwa, maka kita boleh mengembara ke mana yang kita tahu, kita boleh mengembara, tapi pergilah tempat yang baik-baiklah, jangan pergi tempat yang tidak baik. Ini ada terjadi pada satu orang, nama dia satu orang Amerika, nama dia David Morehouse. David Morehouse, kita boleh baca cerita dia di internet. Dia bisa keluar roh ataupun jiwa setelah dia ditembak parah, dioperasi. Setelah operasi, dia dapati dia bisa senang keluar roh. Dia adalah dalam askar Amerika. Bila Amerika tahu, Amerika gunakan dia sebagai spy pengintip. Jadi dia akan masuk ke daerah musuh dan kembali dengan maklumat dan beri kepada CIA, pengintip Amerika, apa yang sudah dia lihat. Jadi
kalau kita boleh keluar roh, kita boleh jadi spy. Spy. Saya sebelum saya boleh mengajar ni, saya beritahu dengan jemaah, kita pun boleh masuk badan seseorang dan melihat sejarah dia dan apa dia akan buat. Tetapi saya nasihati jemaah, jangan sama sekali masuk. Kadang-kali kerana kita lihat perbuatan dia, kita akan jadi geli gaman. Tak sedap lah. Dan kita akan datang sakit. Jadi ini David Morehouse. Dia buat itu. Disuruh oleh CIA masuk ke badan ketua kartel yang berurusan tentang narkoba atau dadah. Tengok apa dia planning. Masuk dalam badan ketua kartel ini yang mengedar dadah. Jadi dia masuk. Bila dia masuk, dia lihat sejarah dia. Betul. Itu dia keluar muntah-muntah dan sebagainya. Akhirnya dia letak jawatan di CIA. Dia pergi ke satu tempat, dia bina Institut David Morehouse untuk membantu orang wisata roh. Tapi saya ingat dia tidak berjaya dan tidak dengar pekerjaan. Jadi wisata roh ni bila kita boleh keluar, roh kita boleh keluar, kita boleh pergi ke tempat-tempat, terutama tempat-tempat yang bukan peribadi lah. Ke rumah orang tak boleh. Kalau macam tempat awam, insyaAllah. Itu saya punya jawab. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, orang putih OBE, out of body experience. Out of body experience, OBA. Ya, kepada Abang Wewen Hidayat baru, silakan. Ya, bentar. Assalamualaikum Ustaz. Saya Wewen Hidayat dari Benar Meriah Aceh. Dari Aceh, silakan Bang. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah dalam beribadah? Itu satu. Yang kedua, di sini banyak tempat pengajian yang memakai mursyid. Itu termasuk ibu saya juga ikut Ustadz. Jadi bagaimana pendapat Ustadz dengan masalah yang seperti ini? Ya. Kita mau beribadah dengan lebih baik. Mau selalu kita latihkan berzikrullah. Setiap masa kita latihkan diri ini mengingati Allah. Dan Rasulullah berkata, inilah setinggi-tinggi amalan di sisi Allah yang Allah ridai. Bila kita sentiasa ingat Allah, insya-Allah segala amalan kita akan diberkati oleh Allah. Jadi mau sentiasa berjalan pun ingat dia, apa pun perbuatan ingat dia. Siti Aisyah berkata Rasulullah mengingati Allah setiap masa. Bila saya dapat ini ilmu tahun 78, saya ingat Allah sentiasa. Itu yang sangat perlu. Ingat Allah sentiasa latih. Lama-lama kita dapat kekhusyukan dalam ibadah. Salat lepas salat dan hidup keseharian. Dan dengan itu mata hati kita hanya dilihat hanya kewujudan Allah, tidak ada yang lain. InsyaAllah. Itu satu. Kedua, bila ada mursyid berarti tarikat. Namun tarikat adalah sesuatu di Singapura dan saya berpandang di Malaysia dah banyak kurang minat dalam ini. Kerana apa? Tidak berhasil. Mau capai makrifatullah, mau mengatasi 7 makam nafsu bukan senang.
dan berzikir-zikir sampai penat, tak ada hasil. Dan berzikir-zikir kalau tidak diikutkan dengan hati, maka kita akan khayal. Imam Ghazali, kita akan duduk dalam dunia khayalan sampai kita mati. Pasal sini tidak disertakan dengan mulut. Mulut mengatakan Allah, hati tidak ingat. Kita akan hanyut. Jadi tarikat ni sudah tidak diminati. Pasal yang ikut ni ilmu pun tak ada. Nak terangkan Allah Maha Besar pun tak ada. Lagi nak katakan Allah tu zahir lagi tak ada. Tak ada ilmu. Hanya zikrullah. Jadi ditanya orang kepada mursyid Alawi, dia tarikat Alawiyah, yang ramai murid dia yang dapat zikir, amalan zikir. Berapa persen yang dapat ma'rifatullah? Dia cakap bawah dari 5% mencapai ma'rifatullah. Jadi yang lain bagaimana ditanya? Yang lainnya hanya dapat zikir saja. Zikir lisan kan. Itu saja. Lain tak. Jadi kebanyakan kita jumpa orang-orang yang masih berzikir, itu saja sampai mati. Tak ada ilmu, tak sampai pada hajat yang dia mahu. Dan ada yang hidup dalam khayalan. Ingat dia sudah sampai dekat yang. Jadi kita tasawuf jalan Nabi-Nabi. Kita bukan tarikat. Amalan kita ikut seperti Rasulullah. Malam berjaga, siang puasa, baca Quran, sedekah, hidup sederhana, sifat kasih sayang, pegang pada syariah, sebenar-benar takut kepada Allah, dan sentiasa zikrullah. Ini amalan kita. Kita tak ada mursyid, tak ada baiat, tak ada apa. Dan kita diajari ilmu tasawuf, iaitu mengajar ketuhanan. Kita mengenal Allah, awaluddin ma'rifatullah. Jadi kemungkinan saudara boleh buka sedikit-sedikit ilmu ini kepada ibunya. Semoga ibunya dapat hidayah petunjuk Allah dan mau kepada ini. InsyaAllah. Amin. Itu jawapan saya. Ya, terima kasih Ustaz jawabannya. Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz untuk hari ini. Dari Bang Adli Safizan. Puat, silakan Bang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Bang. Oke, begini Ustaz. Saya ada 2 pertanyaan. Saya dari Malaysia. Saya Adli Safizan dari Malaysia. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, adakah orang yang bunuh diri termasuk dalam skrip? Dan yang kedua, saya ingin bertanya, di manakah selepas orang yang bunuh diri, roh mereka akan terkumpul ataupun disimpan ataupun diletakkan? Ya. Itu saja Ustaz. Jadi kita pernah bertanya jamaah, hidup di dunia ini banyak pancaroba, macam-macam ujian, sakit, baik mau, macam-macam masalah. Dan bila sudah sampai umur tua, macam-macam sakit, kelemahan, mata pun kurang, telinga pun kurang. Kadang-kadang tidak boleh mengurus diri sendiri. Umur 80 lebih. Ini kira skrip panjang. 80, 90 masih belum meninggal dunia. Ada skrip pertengahan, 40, 50 meninggal. Ada skrip yang pendek. Bila skrip yang pendek ni, sejak dia berlakon,
sudah retire. Sekarang rehat di alam barzakh. Jadi ditanya kepada jemaah, kamu diberi pilihan oleh Allah. Kamu nak skrip panjang ke pertengahan atau yang panjang? Skrip pendek ke pertengahan ke yang panjang? Dan banyak memilih yang pendek. Hidup sekejap, sudah balik alam barzakh, relax, tunggu hari kebangkitan. Semua orang, yang pendek. Jadi satu-satu skrip pendek ialah orang yang bunuh diri. Bunuh diri. Di sini kita mesti lihat, adakah orang bunuh diri itu tidak tertulis? Mustahil. Tidak Allah lupakan walaupun satu atom. Saya nak gerakkan tangan saya ni, Allah mesti tahu. Kalau tidak, dia tidak berjasa. Saya nak buat sesuatu, dia mesti luluskan. Kalau tidak, dia tidak berkuasa. Untuk seseorang tu, dia umur 25, dia bunuh diri. Maka, ada syaratnya yang dia boleh bunuh diri. Pertama, dia mesti hidup sebelum dia bunuh diri. Ya. Kedua, dia tidak boleh sakit, dia tak boleh bangun. Dengan itu, dia tak boleh guna anggota dia nak bunuh diri. Ketiga, dia tak boleh gila. Betul, dia lupa nak bunuh diri. Keempat, dia tidak cacat mata ke apa, dia tak boleh nampak. Dengan itu, tak boleh bunuh diri. Kelima, tempat yang dia nak bunuh diri mesti ada. Kalau ditelan oleh bumi dah tak boleh. Keenam, dia mesti dilahirkan. Berarti mak bapak dia mesti dah kahwin atau dah bersatu. Berarti mak bapak dia, datuk nenek dia mesti ada. Tengok syarat ini. Syarat daripada kun. Daripada dia datuk moyang turun sampai pada dia. Dan umur dia 25, dia bunuh diri. Syarat-syarat itu semua sudah tertulis sampai dia bunuh. Jadi bukan kehendak dia. Dia bunuh, sudah tertulis satu. Kedua, untung bagi dia. Pasal apa? Jiwa yang dalam diri dia itu suci. Yang berdosa ini baju. Jasad kita ni, nafsu-nafsu ini, yang mengikut takdir ini. Bila jiwa sudah keluar, masuk ke alam barzakh, dia tidak bawa memory yang kotor, yang jelek, yang buruk tertinggal. Jiwa itu keluar, suci, bersih, masuk alam barzakh dan relax sampai hari kebangkitan. Jiwa itu tetap suci, hanya pelakon. Cuma kostum itu yang kotor. Tinggalkan. Soalannya, kalau bunuh diri adalah skrip yang pendek, maka akan ramai orang mau bunuh diri. Tak boleh. Ini Allah tentukan siapa yang bunuh diri. Bukan semua orang. Tidak semua orang mau bunuh diri. Pasal skrip pendek. Tidak. Nak mati pun dengan izin Allah. Jadi nak bunuh diri pun dengan izin Allah. Ada orang yang mau bunuh diri tak mati. Dia terjun jatuh atas pagat mati. Jadi cacat. Dia terjun jatuh atas kenderaan rosak. Dia tidak apa-apa. Semua dengan izin Allah. Jadi walaupun kamu mau skrip pendek, mau bunuh diri, Allah yang menentukan. Bukan dengan izin Allah. Jadi itu semua dalam skrip. Tak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang terlepas daripada Lauh Mahfuz sudah tertulis. Allah berfirman, sebelum sesuatu berlaku, sudah aku tuliskan. Itu jawapan saya. Ya. Ya Ustaz, sepertinya kita cukupkan untuk hari ini Ustaz. Walaupun mungkin masih ada beberapa pertanyaan, kita simpan dulu untuk minggu depan Ustaz, karena ini sudah cukup larut dan Ustaz mungkin juga perlu istirahat.
Baik Ustadz, terima kasih atas semua ilmunya yang telah Ustadz sampaikan kepada kita semua. Semoga Ustadz tetap diberikan kesehatan, keberkahan, lahir dan batin. Baik, kepada juga sahabat semuanya, terima kasih sudah mengikuti seminar hari ini dengan sahabat Malaysia, Indonesia, Singapura. Terima kasih banyak dengan berpartisipasi. Ya, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.